Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini adik-adik semua dilayani oleh kakak-kakak GSM yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami memuji Engkau serta mengucap syukur
sebab Engkau memanggil kami bersekutu pada hari yang kudus ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ini, membimbing kami dalam mendengar serta memahami kebenaran-Mu. Dengan demikian, kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu yang berkata, bahwa orang yang benar dan hidup karena iman. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi kembali untuk Tuhan lagu Au Sekolah Minggu. Perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Dasar titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Titah yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah yang keempat. Ingatkanlah dan kuduskanlah hari Sabat. Titah yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, dan apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Adik-adik,
Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat kedua tangan kita dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan kembali memberikan berkat, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk melaksanakan ibadah walaupun secara online ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami menjadi anak-anak yang baik ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami agar kami memberikan seluruh hati kami di saat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya katakan amin. Adik-adik, nats kita pada hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Walaupun ibadah kita dilakukan secara online, tetapi kakak berharap tidak mengurangi semangat adik-adik untuk melakukan ibadah ini. Nah, tema kita pada hari ini yaitu hidup rukun. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, apakah adik-adik tahu apa itu arti rukun? Coba yang tahu angkat tangannya. Nah, benar. Jadi, arti dari rukun itu sendiri adalah saling menghargai dan saling mengasihi. Nah, kakak mau kasih contoh nih. Gimana sih Kak contoh dari sikap rukun? Nah, contohnya gini. Misal, adik-adik sedang berbicara dengan teman adik-adik, tetapi teman adik-adik ini tidak mendengarkan dan malah mengobrol dengan orang lain. Nah, pasti perasaan kita kesal, kita marah, dan kita pasti merasa diacuhkan dan tidak dihargai. Nah, selain itu, misalkan nih, adik-adik sedang sakit, sedang tidak enak badan, lagi panas, lagi flu, lagi batuk. Nah, adik-adik berkata nih, berbicara kepada papa atau mama, "Pah, Ma, aku lagi sakit nih." Tapi papa dan mama adik-adik tidak mendengarkan adik-adik. Papa mamanya misalkan lagi sibuk, lagi bermain HP, dan yang lain-lain. Nah, pasti adik-adik merasa sakit hati nih. Kok aku nggak didengerin ya? Kok aku nggak dihargain ya? Nah, itulah salah satu contoh sifat yang tidak menunjukkan hidup secara rukun. Nah, seperti yang kakak bilang tadi kan, kalau rukun itu artinya saling mengasihi dan saling menghargai. Dan contoh yang terakhir seperti saat ini nih, kakak sedang berbicara, kakak sedang menyampaikan firman Tuhan, dan kakak harap adik-adik mau mendengarkan apa yang sedang kakak sampaikan kepada adik-adik, karena itu salah satu contoh dari sifat rukun. Nah, adik-adik, kakak punya satu cerita nih.
Nih adik-adik dengarkan baik-baik ya. Jadi ada seorang anak laki-laki bernama Rian. Ayah dan ibunya ini sering kali bertengkar di rumah mereka. Ayah dan ibunya atau mama dan papanya sering bertengkar, sering ribut, saling memarahi, dan itu membuat Rian sedih, membuat dia sering kali menangis di kamarnya sendirian. Nah, padahal Rian ini adalah anak yang baik. Dia selalu mendengarkan kata mamanya, kata papanya, selalu membantu kedua orang tua Rian. Tetapi Rian ini sering kali dimarahi dan sering kali dicubit oleh kedua orang tuanya. Nah, suatu hari ketika sehabis Rian dimarahi oleh mamanya, Rian pergi ke belakang rumah, pergi ke halaman belakang rumah. Nah, di sana dia duduk sendirian, termenung dan menangis. Dia menangis, hatinya sedih dan hatinya juga merasa kecewa. Kok aku dimarahin mulu ya sama mama? Kok aku dimarahin mulu sama papa? Apa ya salahku? Padahal aku udah jadi anak yang baik, aku sudah mendengarkan kata mama, kata papa, tapi kenapa mama dan papa seperti tidak menyayangi aku, tidak peduli kepada aku, dan selalu memarahi aku. Nah, dia berpikir seperti itu adik-adik. Nah, saat dia sedang menangis, saat dia sedang duduk sambil termenung, ada sebuah kertas. Kita bayangkan saja kertasnya itu dibentuk seperti pesawat. Nah, kertasnya ini terbang karena angin dan jatuh tepat di hadapan Rian. Karena jatuh tepat di hadapan Rian membuka kertas itu. Saat dia membuka kertas itu, dia melihat sebuah tulisan. Nah, adik-adik mau tahu nggak tulisannya apa? Dan ya, tulisannya adalah Yesus mengasihimu. Setelah Rian membaca pesan tersebut, dia menangis, dia terharu, dan dia berkata seperti ini, "Ya Tuhan, ternyata masih ada yang peduli kepadaku." Setelah dia menangis, dia berdoa. Sambil berdoa dia berkata, "Ya Tuhan, terima kasih karena sampai pada hari ini masih ada yang peduli, masih ada yang mengasihiku." Nah, setelah kejadian tersebut nih, Rian sadar dan setelah kejadian itu dia jadi jarang sekali untuk menangis, jarang untuk bersedih, dan ketika dia dimarahi oleh papa dan mamanya, dia lebih memilih untuk berdoa. Isi doanya adalah dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan memberikan hati yang tenang, hati yang sabar kepada kedua orang tuanya. Nah, setelah dia berdoa seperti itu, setelah dia sering berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan doa Rian, Tuhan mendengarkan doa Rian. Papa dan mamanya tidak pernah memarahi Rian lagi, tidak pernah dimarahi, tidak pernah dicubit, dan setelah Rian berdoa, papa dan mamanya merasa bersalah karena telah melakukan hal yang tidak baik kepada Rian, karena dia telah melukai hati Rian, telah melukai fisiknya juga karena sering dicubit. Nah, mama dan papanya mulai perhatian, mulai peduli kepada Rian. Setelah itu, kehidupan keluarga Rian jadi lebih harmonis, keluarga mereka jadi lebih rukun, keluarga mereka semakin diberkati Tuhan, dan keluarga mereka saling mengasihi, saling menghormati, saling menjaga, saling mendengarkan, dan juga saling membantu. Setelah itu juga
setelah Tuhan semakin memberkati keluarga Rian, usaha papanya diberkati oleh Tuhan, semakin diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga mamanya Rian diberkati segala pekerjaan dan juga usahanya. Nah, setelah itu kehidupan mereka menjadi semakin baik dan Tuhan semakin memberkati kehidupan mereka karena Rian lebih memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, selain itu nih adik-adik, kakak punya cerita lagi nih. Ada satu cerita lagi. Ceritanya seperti ini. Ada seorang kakak dan adik, mereka berdua menginginkan menginginkan buah jeruk, tapi di dapur buah jeruknya tinggal satu. Nah, karena tinggal satu dan mereka berdua menginginkan buah jeruk itu, akhirnya mereka berdua rebutan, mereka berdua berantem karena jeruknya tinggal satu dan mereka juga tidak ada yang mau mengalah. Nah, mereka saling memaki, saling mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar. Pokoknya mereka saling berebutan. Nah, mamanya mendengar ada keributan di dapur. Saat mamanya sampai di dapur dan melihat apa yang menjadi penyebab kakak dan adik ini ribut, ternyata mamanya menyadari bahwa mereka berdua sedang memperebutkan satu buah jeruk. Akhirnya mamanya berpikir nih, oh ya udah, mama potong aja jadi 2. Jadi buah jeruknya itu dibelah jadi 2, dipotong sama besarnya dan diberikan kepada kakak dan diberikan kepada adik. Jadi mereka berdua tetap mendapatkan buah jeruk tersebut dengan besar yang sama. Nah, sang kakak mulai mengupas kulit jeruknya nih. Nah, dia mengupas kulit jeruknya nggak dipakai, nah dagingnya yang dia makan. Tapi si adiknya ini, dia mengupas kulit jeruknya, tapi dagingnya nggak dimakan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah alangkah lebih baiknya jika kakak dan adik ini mau saling berbicara dan mau saling mendengarkan. Coba nih kalau dari awal mereka berdua saling mendengarkan, gak ribut. Nah, si kakak ini pasti bakalan dapat dagingnya lebih banyak, buah dagingnya lebih banyak. Dan si adiknya ini juga pasti mendapatkan kulit jeruknya untuk digunakan sebagai bahan kue. Nah, itulah yang sangat disayangkan. Kalau mereka berdua mau saling mendengarkan, si kakak pasti akan mendapatkan satu buah penuh jeruknya dan si adik akan mendapatkan satu buah kulit jeruknya secara penuh. Nah, itulah yang ingin kakak sampaikan. Kalau misalkan kita mau saling mendengarkan, saling memahami, kejadian tersebut tidak akan terjadi. Mereka berdua pasti bakalan dapat bagiannya masing-masing nih. Si kakak dapat daging dan si adiknya juga dapat kulitnya. Dan cerita yang pertama tadi, cerita tentang Rian tadi, yang ingin kakak sampaikan adalah betapa pentingnya, betapa baiknya jika kita hidup secara rukun. Karena jika kita hidup secara rukun, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi kepada kita. Nah, gimana sih Kak cara untuk cara supaya kita bisa rukun sama keluarga, sama teman gereja, atau sama orang lain? Caranya itu seperti yang kakak bilang di awal, rukun adalah saling menghargai dan saling mengasihi.
Adik-adik jika ingin rukun dengan keluarga, adik-adik harus saling mengasihi dan menghargai. Adik-adik mau mendengarkan kata papa, kata mama, mau mendengarkan kakak, mau mendengarkan adik-adik, saling membantu, saling mendukung. Nah, kakak yakin kehidupan kita pasti akan rukun dengan keluarga kita. Dan juga jika kita mau punya hubungan yang rukun dengan teman kita harus saling menyapa jika ketemu, saling membantu, saling menghargai, dan saling mengasihi. Nah, jika kita mau hidup secara rukun, Tuhan akan menjanjikan berkat kepada kehidupan kita. Jadi, kakak mau ajak adik-adik semuanya, begitu pula dengan kakak, agar kita hidup secara rukun, agar kita menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, agar Tuhan memberikan berkat kepada hidup kita. Jadi, itu yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Kakak yakin adik-adik semuanya di sini pasti sudah mendengarkan cerita kakak dan pasti akan menerapkannya di kehidupan adik-adik. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1, yaitu nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, silakan dihafalkan ayat hafalannya ya adik-adik, dan jangan lupa di-share di Facebook Sekolah Minggu GKP Tambun, supaya walaupun kita dalam keadaan online, tapi kita semua tetap aktif, kita tetap mau melakukan ibadah bersama dengan teman-teman kita. Nah, karena firman kita sudah selesai, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami mau selalu mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup secara rukun ya Tuhan, rukun dengan keluarga kami, dengan saudara kami, dengan teman-teman kami, dan dengan semua orang ya Tuhan. Agar ya Tuhan, hidup kami selalu diberkati dan hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Jelita bisa menyapa adik-adik semua. Hari ini Kak Jelita akan menyampaikan aktivitas kita untuk minggu ini, khusus untuk adik-adik kelas kecil, kelas besar, dan juga kakak abang remaja. Karena minggu ini tema kita adalah tentang kerukunan, maka aktivitas kita adalah foto bersama. Adik-adik tahu nggak, foto bersama itu adalah salah satu bentuk kerukunan loh. Apalagi kalau fotonya pakai senyum bahagia yang tulus dan ikhlas, pasti kerukunannya akan lebih terasa lagi. Dan satu foto itu bisa mengandung banyak makna tentunya. Nah adik-adik, jangan lupa ya, untuk aktivitasnya adalah fotogenik bersama keluarga. Bisa dengan papa, mama, kakak, abang, atau juga adik. Jangan lupa hasil fotonya dikirim ke Facebook Sekolah Minggu dan Remaja GKPS Tambun. Kakak tunggu ya adik-adik semua. Jangan lupa. Selamat hari Minggu semuanya. Bye.
akhir ibadah kita, mari kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Baru saja kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami juga berdoa agar kami selalu dalam keadaan sehat ya Tuhan. Kami tetap bersemangat melakukan ibadah walaupun kami tidak berkumpul secara bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu agar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan berkati juga guru-guru sekolah minggu agar kami dapat memberikan yang terbaik kepada anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan, agar kami boleh menerima berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya, kita katakan amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.